kehusuan kita semua dalam melaksanakan Jumat pada siang hari ini. Muadzin insyaallah akan disampaikan oleh Pak Ustaz Ilyas. Waktu zuhur pada siang ini 11.56. Selanjutnya akan disampaikan ada satu pekan tanggal 13 sampai 19 sebesar Rp1.711.000. Penerimaan dari terminal kotak maghrib selama satu pekan sebesar Rp278.000. Total penerimaan selama satu pekan sebesar Rp3.989.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga kami dari pengurus Masjid DKM Masjid Al-Ikhlas bisa mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan kami gunakan untuk keperluan ibadah jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Terima kasih. Semoga saja amal soleh daripada bapak-bapak sekalian diterima Allah SWT dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dan ganjaran yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran selama satu pekan, yaitu pengeluaran untuk bidang operasional, yaitu untuk pembayaran listrik baik di masjid maupun yang di TPA, kemudian juga untuk pembayaran PAM listrik, PAM masjid bulan April, dan juga pembelian 12 buah lampu. Total semuanya untuk keperluan tersebut sebesar Rp2.324.727. Adapun pengeluaran untuk bidang dakwah dan peribadatan yaitu sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan untuk kajian Ahad subuh, sehingga total pengeluaran sebesar Rp3.884.727 dan saldo masih tersisa sebesar Rp16.184.569. Kami juga ingin menyampaikan tidak henti-hentinya bahasanya dari DKM insya Allah akan mengadakan umroh gratis kepada jamaah yang tentunya bisa mengikuti terus kajian Ahad subuh. Semoga jamaah sekalian salah satunya yang nanti akan mendapatkan umroh gratis. Amin. Jemaah sekalian, terakhir mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah, tentunya untuk keluarga kita, orang tua kita,
Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan rezeki, dan segera dimudahkan dan segala urusan. Dan juga kita mohonkan kepada Allah, semoga saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, segera Allah berikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat kembali, sehingga bisa berkumpul bersama-sama kita di masjid ini. Untuk itu, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Al-Hadiniyah wa kulinatus sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekalian, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maklumat ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin wa udzakirukum bi qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah. Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya untuk dirinya sendiri dan umumnya kepada sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita lihat dan kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali kata amanu selalu berbarengan dengan kata amilu. Alladzina amanu wa amilu, alladzina amanu wa amilu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ayat-ayat yang berkaitan tentang amanu selalu berbarengan dengan amilu itu ada sebanyak 50 ayat. Satu contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat yang ke-82 pun sama dalam surat Al-Baqarah. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu merupakan calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-277 pun sama. Innalladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan salat, menunaikan zakat, maka bagi mereka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalkan kita perhatikan kata amanu, apabila akhirnya merupakan surga atau akhirnya merupakan balasan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun ampunan, itu pasti berbarengan, selalu dibarengi dengan kata amilu. Contoh lain, innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus.
Jikalau kita perhatikan, mengapa kok kata amin amanu itu banyak sekali berbarengan dengan kata amilu. Di sini Al-Imam Muhammad Ali Toha Ad-Durrah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya hal tersebut mengisyaratkan bi annal amala qarinul iman, bahwasanya amal itu merupakan pasangan daripada keimanan. Kalau misalkan orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu wajib bagi dirinya untuk beramal soleh. Orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dirinya mengerjakan ketaatan, mengerjakan semua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad la yujdi al-imanu bidunil amal. Bahkan terkadang suatu keimanan itu tidak akan bermanfaat apabila tidak dibarengi dengan amal soleh. Orang beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan kata syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tetapi dirinya tidak mau beramal soleh, dirinya masih meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Bahkan dirinya malah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya keimanan tersebut tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Oleh karenanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-imanu wal amalu qarinan. Sesungguhnya iman dan amal soleh itu merupakan pasangan. La yaqbalullahu ihdahuma biduni sahibihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima salah satu di antara keduanya saja. Apabila ada seseorang yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti, hanya membawa keimanan saja tanpa membawa amal soleh, maka itu belumlah cukup. Maka Imam Muhammad Ali Toha Ad-Durrah dalam tafsirnya beliau mengatakan, kama annal iman masyrutun liqabulil amali soleh, fakadzalika al amal soleh. Sebagaimana suatu keimanan itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Orang kalau misalkan berbuat baik, orang apabila dirinya bersedekah tapi dirinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan baiknya tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan amal soleh. Amal soleh merupakan syarat diterimanya keimanan seseorang. Maka dari itu, dari sini kita semua mengetahui bahwasanya iman saja tidaklah cukup bagi kita semua untuk membawa kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus beramal soleh. Kita semua harus memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan kita semua agar iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita lihat, bulan Syawal ini merupakan bulan di mana kita semua harusnya meningkatkan amal ibadah kita. Oleh karenanya, bulan Syawal ini dinamakan dengan bulan Syawal, yang artinya adalah irtafa'ah, meningkatkan. Artinya apa? Seseorang itu harusnya setelah kepergian bulan suci Ramadan, maka dirinya harus meningkatkan amal ibadahnya di dalam bulan Syawal ini. Atau paling tidak, orang itu setelah kepergian bulan suci Ramadan harusnya bisa mengistiqomahkan semua ibadah yang ia lakukan pada bulan suci Ramadan, ia istiqomahkan di bulan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Atau kalau misalkan bisa, dia harusnya bisa meningkatkan ibadahnya lagi. Apabila dulu tak kala di bulan suci Ramadan dia sudah terbiasa membaca Al-Quran 1 juz, maka jikalau bisa tingkatkan pada bulan Syawal ini. Kalaupun tidak bisa, paling tidak
terus istiqomahkan membaca 1 juz dalam 1 harinya tersebut, jangan sampai hilang. Apabila di dalam bulan suci Ramadan seseorang sudah terbiasa bangun untuk sholat tahajud dan melaksanakan sahur, maka di bulan Syawal ini dirinya harus mengistiqomahkannya. Dikhawatirkan orang yang amalannya pergi seiring kepergian bulan suci Ramadan, itu dikhawatirkan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, alamatu qabulil amal, salah satu tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyusilaha bi ta'atin ukhra. Itu ketika ada seseorang bisa berbuat kebaikan setelah kebaikan, atau bisa mengistiqomahkan kebaikannya tersebut. Wa alamatu raddiha ayyuqibaha bil ma'siyah. Dan salah satu tanda seorang ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dirinya setelah berbuat taat justru malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita semua mengetahui bahwasanya di bulan Syawal ini kita semua harus mengistiqomahkan ibadah kita. Kalau bisa kita semua harus meningkatkan amal ibadah kita yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan Syawal ini ada satu amalan yang begitu sangat amat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Disebutkan dalam suatu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man shoma ramadhana summa asbahu sittan min syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu kemudian dirinya berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka baginya pahala selama 1 tahun penuh. Maka kita semua selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mensia-siakan pahala besar ini, yaitu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti halnya puasa 1 tahun penuh. Maka dari itu jangan sampai kita buang-buang kesempatan ini, jangan sampai kita semua sia-siakan kesempatan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya mungkin ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam khutbah ini. Pelajaran pertama, kata amanu dan amilu di dalam Al-Qur'anul Karim itu selalu berbarengan sebanyak 50 kali. Itu semua berbarengan menunjukkan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya keimanan saja itu tidak cukup membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh ketaatan, kita semua butuh amal soleh, kita semua harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita semua membaca Al-Qur'an ada kata amanu dan amilu yang berbarengan, maka harusnya kita ingat bahwasanya amal soleh itu wajib bagi kita semua. Orang yang membawa keimanan saja untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak cukup. Keimanan harus membutuhkan amal soleh. Lalu yang kedua, kita semua harus mengistiqomahkan semua ibadah kita yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Kita istiqomahkan di bulan Syawal ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan lainnya. Syukur-syukur kita bisa meningkatkan pada bulan Syawal ini, karena sesungguhnya bulan Syawal merupakan bulan peningkatan amal ibadah kita. Dan yang ketiga, dalam bulan Syawal ini ada satu amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal ini. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar kita semua senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, senantiasa selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin azim. Fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin. Istaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Alhamdulillahi hamdan kabiran. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa alamu anna Allah ta'ala amarna bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana ala malaikatil qudsi wa yadahu bil mu'minina ajmain. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka a'taytana al-islam min ghairi an nas'al fala tahrimna al-jannata wa nahnu nas'al. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
la Ya Allah.